Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agus Salim Siregar dengan NIM 0503181057 dari Prodi Perbankan Syariah 5H, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang diampuh oleh Bapak Rahmat Putra Ahmad Hasibuan MSI. Baiklah, di video ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil analisis saya dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Layak atau tidak usaha ini dijalankan di kemudian hari. Nah, usaha yang akan saya jalankan ini di bidang fashion wanita. Yang saya beri nama adalah Hand Second Pre-Love Branded. Sebelumnya, saya akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Bisnis mode fashion semakin marak di Indonesia, mulai dari bisnis mode bermerek terkenal atau fashion branded hingga bisnis pakaian bekas yang mulai dilirik. Nah, seiring dengan berkembang pesatnya mode berpakaian pada zaman sekarang, orang-orang, terutama generasi muda seperti kita, berusaha tidak ketinggalan zaman dalam hal berpakaian dengan mengikuti mode yang sedang menjadi tren. Dalam berpakaian sehari-hari seolah mereka tidak ingin ketinggalan zaman dengan tren yang terjadi pada saat ini. Hal ini membuat para generasi muda berlomba-lomba untuk tidak ketinggalan zaman dalam hal berpakaian. Nah, saya melihat permasalahan yang terjadi saat ini bahwa banyak generasi muda yang ingin mengikuti perkembangan tren mode fashion. Mereka ingin sekali menggunakan baju-baju bermerek terkenal, namun beberapa dari mereka ada pada golongan ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan mereka ingin memenuhi gengsinya untuk mengikuti perkembangan tren mode fashion tersebut. Nah, sebagai wirausaha, tentu saya peka terhadap kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar kita dan memanfaatkannya sebagai peluang untuk berwirausaha. Nah, dengan melihat masalah tersebut, bisnis pakaian bekas bermerek atau branded dapat menjadi salah satu alternatif usaha yang bisa dibilang cukup diminati karena potensinya untuk maju sangat besar di zaman seperti sekarang ini. Mengingat lifestyle atau gaya hidup generasi muda yang sudah menjadikan pakaian tersebut sebagai atribut atau identifikasi dari ekspresi diri mereka. Nah, dalam melakukan studi kelayakan bisnis ini, sangat perlu aspek-aspek penilaian. Dan aspek yang pertama itu adalah aspek hukum. Jadi, nama usaha unit saya ini adalah Hand Second Pre-Love Branded. Nah, untuk badan usaha ini adalah bentuk firma atau FH. Ada beberapa orang yang bekerja sama untuk usaha ini, dan para anggota yang berkumpul merupakan anggota yang aktif, sehingga suatu perusahaan dikelola dan memiliki beberapa cabang. Selanjutnya, untuk legalitas usaha. Unit usaha ini memiliki beberapa badan hukum untuk berlangsungnya usaha ini di kemudian hari. Yang pertama itu SIUP, atau Surat Izin Usaha Perdagangan. Yang kedua TDP atau Tanda Daftar Perusahaan. Yang ketiga SKDP atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan. Dan yang keempat NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. Yang kedua itu ada aspek manajemen dan organisasi. Nah, untuk struktur organisasinya itu sendiri, yaitu pemilik atau owner memiliki wewenang kepada manajer, yaitu saya sendiri, Agus Salim Siregar sebagai General Manager. Kemudian ada manajer keuangan, kemudian ada manajer pemasaran, dan di bawahnya itu ada kasir atau pramudiaga, dan ada admin online shopnya, kemudian bagian gudang, dan satpam. Sedangkan di aspek manajemen SDM-nya, yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Nah, perencanaan ini merupakan proses untuk menentukan kemana dan bagaimana usaha ini akan dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, bentuk perencanaan ini antara lain ada perencanaan jangka pendek, yaitu agar penjualan tahun ini dapat terus-menerus meningkat sehingga memperoleh laba yang tinggi. Selanjutnya ada perencanaan jangka menengah, yaitu terus-menerus meningkatkan kualitas, inovasi, dan kreativitas pada toko fashion ini. Yang selanjutnya itu ada perencanaan jangka panjang, yaitu agar produk ini dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menembus pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Yang kedua itu ada organizing atau pengorganisasian seperti yang sudah saya jelaskan. Yang ketiga itu ada actuating, yaitu setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran keahlian dalam kompetensi masing-masing SDM. Yang keempat itu ada controlling. Nah, controlling ini dilakukan pengarahan karyawan pada awal atau kegiatan praoperasi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan tugas berjalan masing-masing. Dalam hal ini, hubungan karyawan dan pimpinan harus terjalin secara baik. Dan pengawasan dilakukan secara langsung terhadap kegiatan usaha secara berkala. Sasaran pengawasan ini meliputi jumlah produksi, kualitas produk, keberhasilan, dan kerapian toko fashion, serta online shopnya dan manajemen keuangannya. Nah, untuk penetapan upah masing-masing itu untuk divisi manajer keuangan sebesar 3 juta, untuk manajer pemasaran 3 juta, untuk kasir atau pramuniaga 2.500.000, untuk admin online shop 2.500.000, untuk bagian gudang 2 juta, dan satpam 2 juta.
Namun, ketika penjualan melebihi target, maka karyawan akan mendapat fee atau imbalan. Kemudian, perencanaan SDM-nya ini meliputi perencanaan sumber daya manusia, kompensasi, dan keselamatan kerja. Itu sudah pasti. Yang ketiga itu ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek pemasaran itu meliputi STP. Yang pertama itu segmenting. Nah, dalam segmentasinya, kami menggunakan segmentasi demografi dan psikografi yang dimana di dalamnya menyangkut penghasilan, gaya hidup, dan jenis kelamin. Kemudian alasannya produk ini dijual di second hand pre-love ini adalah khusus untuk wanita dewasa atau gadis remaja. Selain itu, kami juga melihat produk kami akan mudah diterima oleh konsumen yang berpenghasilan menengah ke bawah melihat dari harga yang ditawarkan. Yang selanjutnya itu ada targeting. Nah, usaha dagang pakaian bekas bermerek atau branded second hand pre-loved ini menyediakan produk yang dapat digunakan oleh kaum wanita usia remaja hingga dewasa dengan kelas ekonomi menengah ke bawah dengan spesifikasinya sebagai berikut. Usia 13-27 tahun. Kemudian ada positioning. Nah, produk yang kami tawarkan kepada pelanggan adalah produk yang berkualitas dan masih termasuk dalam produk baju grade A walaupun dalam kategori baju bekas. Sehingga segmentasi psikografi pada produk ini adalah wanita yang memiliki gaya berpakaian fashionable, aktif dalam kegiatan sosial, suka mengikuti tren terbaru, dan berani mencoba dan kreatif. Kemudian aspek pasar itu meliputi 4P. Yang pertama itu produk atau produk. Produk yang kami tawarkan pada second hand pre-loved ini adalah pakaian khusus wanita yang terdiri dari 13 jenis pakaian yang berbeda. Adapun 13 produk yang kami maksud tersebut adalah sebagai berikut. Dan produk-produk yang kami tawarkan ini tersedia dengan berbagai ukuran atau all size. Selanjutnya ada price atau harga. Sesuai dengan segmentasi yang kami lakukan, di mana konsumen yang ingin kami sasar adalah mereka yang ada pada ekonomi menengah ke bawah, maka harga dari produk yang kami tawarkan adalah di bawah 100.000. Selanjutnya ada place atau tempat. Nah, daerah yang kami pilih untuk menjual produk kami yaitu adalah Denpasar. Kenapa? Alasannya karena daerah Denpasar ini merupakan daerah yang padat penduduk, di mana kami melihat bahwa sebagian besar market kami ada pada penduduk daerah Denpasar ini. Selain itu, akses lokasi menuju Denpasar ini sangat mudah. Karena merupakan jalur utama, lokasi daerah Denpasar ini juga dapat diakses dengan mudah pada Google Maps sehingga dapat mempermudah orang-orang yang akan menuju ke lokasi ini. Selain itu, di toko ini kami juga menyediakan layanan online shop untuk penjualan produk pre-loved second hand kami ini yang diakses melalui Instagram, Shopee. Selanjutnya itu ada promotion atau promosi. Nah, upaya yang kami lakukan adalah strategi pengiklanan dari pembuatan pamflet atau spanduk di berbagai titik pusat kota Denpasar, kemudian membuat promosi di Instagram dan di TikTok melalui selebgram maupun artis. Kemudian, dengan melihat kondisi permintaan pasar, maka perkiraan permintaan pasar berdasarkan jumlah penduduk potensial di daerah sasaran tersebut adalah sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, perkiraan permintaan meningkat setiap tahunnya sesuai dengan meningkatnya jumlah penduduk wanita sebagai konsumen potensial. Peningkatan yang terjadi cenderung konstan sehingga dapat dikatakan cukup menjanjikan. Yang keempat itu ada aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang sangat penting dibuat untuk studi kelayakan bisnis karena dapat mengetahui usaha ini layak dikerjakan dari segi finansial. Kemudian, bisnis yang berorientasi pada laba memfokuskan untuk menjalankan suatu usaha yang akan dirintis apabila setelah aspek keuangannya dianalisis akan memberikan keuntungan secara finansial. Sedangkan usaha pre-loved ini merupakan usaha yang bergerak pada bidang fashion wanita yang dengan berorientasi atau memiliki tujuan dalam berbisnis untuk memperoleh laba atau keuntungan. Sama halnya dengan usaha-usaha lainnya yang akan dirintis. Nah, usaha ini harus menganalisis aspek keuangannya sebelum merintis usahanya. Dan analisisnya adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah rincian kebutuhan investasi awal dari second hand pre-loved. Nah, dapat dilihat, jadi hasil yang didapatkan untuk jumlah investasi awal yang diperlukan adalah sebesar 303.205.000. Berikut ini adalah rincian biaya dan perlengkapan toko. Untuk sewa gedung, listrik, dan air adalah sebagai berikut. Untuk harga pokok penjualan second hand pre-loved adalah sebagai berikut. Dan ini adalah rincian penjualan baju bekas dari second hand pre-loved. Kemudian ini adalah hasil laporan laba rugi dari second hand pre-loved. Nah, metode penelitian investasi yang digunakan untuk mengetahui kelayakan bisnis ini adalah payback period, net present value, internal rate of return, dan probability index. Kelima itu ada aspek teknis dan operasional. Yang pertama itu lokasi proyek. Nah, lokasi proyek ataupun tempat berjualan yang akan kami pakai yaitu pada daerah Denpasar. Kenapa? Karena daerah Denpasar ini sangatlah strategis untuk digunakan sebagai tempat menjual produk. Di daerah ini banyak toko-toko baju yang targetnya sama dengan kami dan terbukti laris. Selain itu,
dilihat dari daerah ini, kami lihat bahwa ada suatu kebiasaan konsumtif dari masyarakat yang berada di sekitar daerah ini dari banyaknya toko-toko yang ada di sini. Kemudian lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan yang kami sediakan di sini sesuai divisi yang kami butuhkan, yaitu manajer keuangan, manajer pemasaran, kasir atau pramuniaga sebanyak 2 orang, admin online shop sebanyak 2 orang, dan bagian gudang sebanyak 1 orang dan satpam 1 orang. Kemudian teknis usaha dagang baju bekas second hand pre-love ini menjual baju-baju bekas dengan bermerek baju terkenal atau branded dengan harga murah berkisar dari harga 25.000 sampai dengan 99.000 dengan baju-baju yang sudah disortir dengan baik aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama itu ada aspek sosial. Nah, pendirian usaha dagang pakaian bekas atau second hand pre-love ini berlokasikan di Jalan Raya Sesekan dan Pasar Barat akan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Dengan adanya usaha dagang ini, maka akan membuka peluang untuk menyerap tenaga kerja yang secara langsung merupakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha tersebut. Kemudian selain itu juga dapat membantu program pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran akibat keterbatasan lapangan kerja dan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya aspek ekonomi. Nah, pendirian usaha dagang pakaian bekas atau second hand pre-love ini akan membawa aktivitas secara khusus terhadap struktur ekonomi masyarakat di lingkungan pendiri usaha ini. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan penghasilan pada karyawan yang bekerja di toko ini, di mana pendapatan rata-rata pekerja tersebut akan meningkat dengan gaji yang diterimanya dan bonus-bonus yang akan diberikan apabila mereka dapat menarik konsumen lebih banyak lagi, sehingga penghasilan toko pun akan bertambah. Yang ketujuh ada aspek andal atau analisis dampak lingkungan hidup. Yang pertama, aspek lingkungan industri seperti ancaman masuknya pendatang baru dan ancaman produk pengaruh, kemudian kekuatan tawar-menawar dari para pembeli, kemudian kekuatan tawar-menawar pada pemasok, dan pengaruh stakeholder lainnya. Kemudian aspek lingkungan hidup. Nah, usaha ini tidak memiliki dampak negatif secara fisik terhadap lingkungan sekitar karena tidak ada polusi udara yang ditimbulkan maupun polusi suara seperti kebisingan suara pada mesin-mesin pabrik biasanya. Jadi dapat disimpulkan melihat dari beberapa aspek yang dibuat dalam bisnis dagang, yaitu menjual produk pre-love, second hand pre-love. Kiranya pelaksanaan realisasi usaha ini dapat dilaksanakan dilihat dari aspek keuangan yang telah disajikan bahwa bisnis ini layak dan bisa dijalankan, dan dengan aspek yang lainnya sangat mendukung. Dengan begitu, maka bisnis ini tentunya bisa menjadi bisnis yang memberi peluang untuk para wirausaha yang ingin memulai bisnis dalam bidang fashion yang berorientasi pada fashion pre-love yang mempunyai barang yang berkualitas, branded tetapi juga murah. Selain itu, karena setiap orang membutuhkan pakaian, apalagi saat ini kebanyakan masyarakat yang menginginkan barang yang mempunyai brand terkenal, sehingga mereka merasa gengsi untuk memakai pakaian tanpa brand. Namun dikarenakan mereka tidak memiliki budget yang sesuai, maka kami menjadikan bisnis ini sebagai jembatan untuk mendapatkan laba. Selain itu, dengan adanya usaha ini, maka masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhan fashion sesuai dengan kemampuan mereka. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.